Kami sebelumnya tidak pernah menyangka bahwa beliau-beliau yang kami hormati ini berkenan hadir di pondok kami. Kemarin pagi saya ditelepon, dia bilang ada Bapak Gubernur mau berkunjung ke pondok Ukhuwah Islamiyah. Saya bilang lain kali saja, ini sedang libur. Ya, anak-anak sedang libur sampai tanggal 17, sekitar 1 pekan lagi. Kemudian beberapa sahabat kami pernah berkunjung ke tempat beliau, menyampaikan tentang kekhalifahan Nahdlatul Muslimin, menyampaikan maklumat dan nasihat dan himbauan dari khalifah. Kemudian yang kami dapat laporannya adalah beliau menyambut baik apa yang kami sampaikan, dan beliau sampaikan ya inilah sebenarnya Islam itu begini sudah. Maka ketika datang ke sini, beliau ingin bertemu bukan hanya dengan santri-santri saja, tetapi dengan jamaah Nahdlatul Muslimin. Karena ini agak dadakan, jadi ya beberapa yang ada di sini saja yang sempat hadir. Masih banyak lagi yang belum bisa hadir di sini. Santri di sini semuanya untuk di 3 unit di sini, unit UBA atau unit SD, unit SMP, dan unit SMA. Di sini ada 3 unit dengan sistem akselerasi, sistem percepatan. Maka pendidikan kita di sini tidak sama dan tidak juga bisa disejajarkan dengan pendidikan yang ada di luar pondok pesantren ini. Di sini kami ingin mencetak kader-kader yang nanti akan ke depan itu menjadi orang-orang yang dia mengabdikan dirinya untuk kepentingan diri, bukan untuk jadi pegawai negeri, untuk jadi pegawai swasta, untuk jadi apa saja. Enggak, dia bersedia nanti mengabdikan dirinya untuk kepentingan diri. Ini dalam Islam tidak banyak yang orang punya lembaga pendidikan yang anak didiknya dikhususkan untuk kepentingan diri. Yang ada itu nanti kalau kamu lulus ini masuk sana, nanti kamu jadi dokter, nanti kamu jadi insinyur, jadi profesor dan lain-lain. Di sini kami ingin anak-anak ini dikhususkan untuk kepentingan diri. Pernah ada tawaran kepada saya waktu saya isi di pondok di Nyuman dulu. Ustaz, ketika itu punya pondok di Taliban, saya bilang ya. Oh, ini ada tawaran kerjasama dengan kreatif Ustaz, seperti pondok paman saya di Jawa Tengah. Jadi anak didik di sini diajar dengan disiplin ilmu tertentu yang nanti disisipkan selain belajar ilmu agama. Begitu tamat dia langsung bisa masuk bekerja di kreatif. Nanti saya uruskan nantinya segala macamnya. Saya bilang terima kasih atas kepercayaannya yang baik. Tapi kami di sini ini mau mencoba mendidik anak-anak untuk kepentingan diri. Kalau dia di sini ada 3 unit, SD, SMP, SMA dengan sistem akselerasi. Artinya SD itu 3 tahun saja. Kalau dia masuk SD umur 7 tahun, maka 10 tahun tamat SD dia. Kemudian dengan hafalan standar 9 juz. Kemudian SMP-nya itu 2 tahun saja. Kalau SD-nya 9 juz, maka SMP-nya paling tidak lebih dari itu, bisa 12 juz hafalannya. Kemudian kalau setelah dari situ SMA-nya 2 tahun lagi, maka seluruhnya standar hafalannya 28 juz SMA. Baru nanti masuk Jamiah Islamiyah di Khilafatul Muslimin, sedang dirintis sekarang di Makin. Ya, kalau Pak ke bawah sebelah kiri jalan ada rumah-rumah guru-guru atau seksi jamiahnya, dan kemudian di sana untuk lulus maka distandarkan hafalan 30 juz. Kalau di sini sudah dapat 20 juz, tinggal 2 juz saja di sana, 2 tahun. Setelah itu maka dia diutus sebagai dai di mana-mana. Dan dia tidak akan diwisuda kalau belum 15 juz hafalannya yang logik, 15 juz. Alhamdulillah
sudah ada 2-3 kali wisuda, dan sudah ada yang wisuda dengan 30 juz hafalannya dan 15 juznya dohir. Ya, alhamdulillah. Kami ingin lebih banyak orang-orang yang mengerti din secara benar. Orang berpikir sekarang dia akan melaksanakan agama ini, mana-mana yang cocok dengan Undang-Undang 45 yang KUHP, itulah yang bisa dilaksanakan. Yang tidak cocok nanti dulu. Sementara mestinya kita sebagai orang beriman itu mana yang cocok dengan Islam itu yang kita laksanakan. Semua undang-undang yang dibikin oleh manusia, undang-undang apa saja namanya, mana yang cocok dengan Islam itu yang kita laksanakan. Yang tidak cocok itu tidak laksanakan. Maka kadang-kadang karena pemahaman seperti itu orang bilang wah ini orang anti Pancasila, anti demokrasi, anti segala macam. Saya bilang kita ini tidak ada anti, tidak anti. Walaupun kadang-kadang kita tidak sependapat, tidak berarti anti. Kalau orang Islam tidak sependapat dengan Kristen, bukan mengatakan bahwa siapa yang waman siapa yang yang mau silahkan, yang mau kafir silahkan, tidak pakai anti-anti. Allah tidak anti orang kafir juga, dipersilahkan. Cuma dikasih tahu kalau mau beriman begini caranya, kesana larinya, kalau kafir begini caranya, kesana larinya ke neraka. Hanya saja kita tidak juga memaksakan pemahaman ini kepada semua orang. Ada saja kita berusaha. Orang-orang yang dia disiplin ilmu tertentu untuk dia memberi pelajaran pengajaran. Tidak rojau ilaihim. Kalau dia kembali kepada kaumnya memberi tanzir. Itu harapan kami. Kemarin kami dikasih tahu juga, insya Allah ini ada suntikan Ustaz katanya. Saya bilang suntikan apa? Ya suntikan dana. Saya bilang setahu saya kita tidak pernah minta, tidak pernah ada proposal apa-apa. Kok ada suntikan? Dan kita ini sehat. Saya bilang ya kalau suntik itu ada apa-apa, kita sehat. Orang disuntik itu biasanya orang sakit, itu sehat. Dia bilang bukan begitu maksudnya Ustaz. Ya ada bantuan lah. Saya bilang Masya Allah, Alhamdulillah. Biasanya orang itu minta dulu baru dikasih. Saya bilang tadi malam sama saudara saya Bapak Ahmad, ya, Ahmad Sajid mana? Biasanya paling cepat dia apa? Paling besar badannya. Ya, saya bilang sama beliau, kalau orang harus minta dulu baru dikasih, itu berarti saya bilang para pemerintah, para pejabat ini orang-orang minta, suruh minta dulu orang baru dikasih. Orang kalau melek itu dia tahu rakyatnya mana yang membutuhkan, dikasih sebelum meminta, itu lebih mulia. Orang yang mulia itu tidak harus orang minta dulu baru dikasih, kan itu orang mulia. Coba mulia mana? Orang yang memberi kalau diminta atau belum minta saja orang sudah diberi, lebih mulia mana? Minta dulu. Ya lebih mulia orang yang memberi sebelum diminta. Maka kami sudah dari awal berdiri pondok ini, kita serah terima wakafnya itu tanggal 23 Ramadan tahun 2003. Bertepatan dengan 18 November tahun 2003 sampai sekarang ya begini alhamdulillah. Tapi kita tetap merasa izah karena tidak pernah meminta. Saya bilang sama beliau tadi malam, orang beriman itu pribadi saja meminta, mengemis secara pribadi dihina oleh Allah, oleh Rasulullah dicela. Apalagi meminta dengan membawa-bawa nama agama, minta aduh, jelek amat. Meminta-minta bawa atas nama agama lagi. Meminta atas nama pribadi sudah dicela oleh Islam. Apalagi atas nama agama. Tapi kalau kita dikasih, siapapun yang kasih kita, yang penting ada syarat apa-apa ini, insya Allah kita terima. Dan semua kita tidak ada hati-hati. Pokoknya kita dengan orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman terus saudara. Sudah. Mau dia aliran apa, mau aliran apa, enggak ada urusan kita. Pokoknya orang beriman itu bersaudara semuanya. Itu penting, ya, insya Allah.
Terima kasih atas kunjungannya, mohon maaf atas kekurangannya. Kondisi kami di sini ya seperti ini, seperti yang Bapak lihat ini. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang bikin-bikin, yang gila. Ada bocor-bocornya sedikit juga ada apa-apa lah. Tidak juga basah semua. Alhamdulillah. Masih lebih banyak yang tidak bocornya daripada yang bocornya. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.